Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya kita sudah membuat fitur view data user, kemudian edit data user, dan terakhir delete data user. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat fitur ubah password di sini. Kemudian kita juga akan membuat fitur reset password. Oke, baik. Bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama sekali kita ubah dulu setting ini menjadi ubah password, dan akan kita ganti ikonnya menjadi ikon yang sesuai dengan ubah password. Oke, kita masuk ke header ya. Nah, di bagian header ini saya turunkan dulu ke bawah biar enak kita lihat. Setting ini kita ubah password. Kemudian kita akan cari ikon baru yang sesuai dengan ubah password. Kita cari di ikon, kemudian kita search, misalkan kita cari password, tidak ada, kita cari key. Saya ambil ini key yang ini. Nah, tinggal saya copy saja, kemudian saya masukkan ke dalam ini. Saya timpa ya. Saya timpa ikon lama. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, oke, ini udah ada ya. Kayaknya udah sesuai. Nah, sekarang kita isi untuk pemicu modal ya. Jadi begitu kita klik nanti akan muncul modal ubah password. Oke, kita tinggal ambil saja pemicu modal yang sudah pernah kita buat sebelumnya di bagian user ya. Kita bisa ambil pemicu modal yang ini ya. Bisa salah satunya. Kita ambil aja, kita masuk di bagian user, kita lihat ini data BS toggle sampai ini semua kita copy, masukkan di sini, kita masukkan. Ini kita ubah dia menjadi modal ubah password. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil juga modalnya. Kita bisa ambil modal edit. Nah, kita copy aja modal edit ini dari sini sampai ke sini. Kita akan masukkan ke header. Bisa kita taruh di bawah aja di sini. Oke, ini kita ubah menjadi modal ubah password. Ubah password. Coba kita cek, kita klik ubah password. Oke, sudah muncul. Tinggal kita sesuaikan aja ini. Yang tidak perlu kita akan hapus. Kita coba lihat dulu. Nah, kita akan butuh 4 kolom. Yang pertama nanti untuk username, tapi nggak bisa diedit, hanya untuk memastikan saja bahwa itu benar username-nya. Kemudian kita masukkan untuk password lama, kemudian password baru, dan repassword baru. Nah, ya, kita coba ubah terlebih dahulu. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita edit saja. Yang pertama kita edit bagian ini. Kita ubah jadi ubah password seperti ini ya. Nah, kemudian yang bagian form input name ini kita hapus saja ya. Nggak perlu yang name, kita ambil yang username saja. Ini kita hapus. Coba kita hapus. Kemudian ini tinggal yang username. Nah, tapi ini echo-nya kita ambil saja dari session. Nah, kita coba session username The Cafe seperti yang sudah kita buat pada menu proses login sebelumnya. Nah, kemudian di bagian password, coba kita lihat dulu, kita akan buatkan bentuknya seperti apa ya kira-kira. Ini kayaknya kita bisa kecilkan saja ya, nggak perlu terlalu besar. Nah, untuk ukurannya kita ganti saja, jangan XL tapi kita ganti jadi LG. Kita coba lihat hasilnya, ubah password. Nah, segini sudah cukup saya rasa. Bagian username kita pindah ke kiri ya. Kita lihat username. Nah, ini ya yang username. Ini masukkan username. Nah, ini kita buat dia satu kolom saja. Ini kita hapus kolom pertama. Kemudian ini kita buat jadi 12. Jadi dia full. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat disable. Jadi nggak perlu diedit. Oke, kemudian untuk bagian password. Nah, ini kita buat ada 3 ya. Passwordnya itu ada 3. Yang pertama password lama, kemudian password baru, dan kemudian repassword. Nah, atau ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 aja, yang username, yang password lama kita taruh di samping username. Nah, di sini ya, ini kita tambah lagi div call lj6 ya. Ini kita jadikan 6 juga. Kemudian yang bagian password kita isi di sini password lama ya. Nah, ini kita copy aja. Jadi kita copy mulai dari sini ya, dari div ini sampai tutup div. Kita copy, masukkan kemari. Ini kita bisa ganti password lama, masukkan password lama, value nggak perlu, ini kita hapus value-nya. Oke, ini kita naikkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya dia naik ke atas.
Ini kita ganti jangan tipe email tapi tipe password. Ini floating password. Kita sesuaikan aja password. Kemudian ini kita ganti password lama. Sudah. Ini placeholder nggak perlu ya. Kita hapus saja placeholdernya. Berikutnya untuk row yang kedua kita buatkan 2 juga ya. Nah ini ada level, kita nggak perlu level, kita hapus saja ini semuanya yang row kedua. Nanti kita copy yang punya pertama aja. Ini kita hapus, kemudian alamat juga kita hapus ya. Ini kita hapus barisnya. Coba kita lihat dulu, ubah password. Oke, udah muncul 2 seperti ini. Kemudian yang row ini kita copy aja menjadi row yang kedua. Ini kita kopikan ke bawah seperti ini. Ini yang bagian password lama kita hapus disable ya. Kemudian untuk yang bagian row kedua ini kita hapus juga disable-nya. Kemudian ini kita ganti password, tipenya password. Kemudian placeholder-nya kita hapus. Ini kita ubah juga ini password baru, masukkan password baru. Kemudian di bawahnya juga ini ulangi password baru ya. Ini kita buat ulangi password baru. Kita copy taruh sini aja. Nah, masukkan ulangi password baru. Kemudian value-nya ini kita hapus. Value-nya kita nggak perlu ya. Coba kita lihat input tipe password, kemudian name ini kita ubah password baru. Kemudian yang bawah kita buat juga name-nya, ini yang password lama bisa copy password baru, kita tambah new re password baru. Oke, coba kita lihat dulu, jalankan, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah ini kita hapus disable-nya yang ulangi password baru, nih disable kita hapus. Oke, coba kita lihat lagi, ubah password. Oke, sip, password lama, password baru, ulangi password. Jadi untuk apa password lama? Biar yang mengubah password itu adalah benar yang mempunyai akun ini ya. Nah berikutnya kita akan buat prosesnya. Jadi di actionnya kita ubah dulu form action. Kita lihat bagian action proses, ini kita ubah proses ubah password. Nah, kemudian untuk button submit ya, button submit kita perlukan name-nya. Di bagian name ini kita lihat. Nah, ini input user validate. Kita ubah aja nih, ubah password validate ya. Jadi nanti akan kita cek dengan name ubah user validate. Baik, berikutnya kita akan buatkan file baru. Kita copy aja file proses edit user ini. Kita copy paste. Ini kita ubah sesuai dengan action yang kita buat tadi. Ubah password. Ini kita close. Nah di bagian ini kita nggak perlu name, username ya. Ini semuanya bisa kita hapus. Tinggal ID dan passwordnya saja. Oke, kita buat untuk password. Ini password lama ya. Kita ambil dari post password lama. Ini juga berikutnya password baru. Ini kita copy kemari, kemudian password re password baru, copy. Ini kita copy kemari. Nah kita harus select terlebih dahulu apakah password yang dimasukkan itu sudah benar atau tidak. Nah caranya bagaimana? Kita tinggal ambil aja proses login yang sudah pernah kita buat di sini ya. Ini nah, kita ambil yang bagian ini if ini ya semua. Nah kita ambil aja nih keseluruhan, nanti kita bisa edit kembali. Nah ini ya bagiannya, kita copy, kita masukkan ke atas di sini. Nah sekarang kita ubah dulu ini submit. Coba kita lihat apakah submit. Nah ini ya, ubah password validate. Nah, kita sesuaikan post ubah password validate. Nah, nanti query-nya MySQL query con select from username. Username ini bisa kita gunakan session username. Jadi nggak perlu username ya. Kita ubah aja ini jadi session. Nah, seperti ini. Username the cafe. Seperti ini. Ini saya turunkan. Oke, session username the cafe. Nah, sepertinya kita nggak perlu tanda petik ya di sini. Nah, petiknya kita kasih di luar saja. Kemudian password lama. Jadi akan ambil password lama dari sini. Nah, di atasnya ini kita bisa kasih session start karena di sini kita ngambil session ya. Takutnya nanti sessionnya nggak muncul. Session start seperti ini. Oke, titik koma. Nah,
Oke, sudah ya. Nah, kalau dia berhasil, maka di sini baru kita buat proses untuk update password. Jadi bukan untuk session lagi. Session ini kita hapus. Kemudian header ini juga bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan query yang ini ya. Coba kita lihat dulu. Oke, ini kita bisa ambil query ini, kita masukkan ke sini. Kita ambil dari sini ya. Pertama ini kita copy, masukkan ke dalam if hasil ini. Paste. Kemudian kita juga perlu pengecekan ini, berarti sampai ini kita copy juga, masukkan ke sini. Oke. Kemudian untuk echo ini kita perlukan juga, kita taruh di akhir ini dulu ya. Nah, di akhir ini. Nah, kemudian yang bawah ini kita bisa hapus. Baik, sekarang kita sesuaikan query untuk update password. Nah, ini kita lihat dulu. Update TB user. Nah, ini yang kita update adalah password. Yang lain kita nggak perlu. Jadi kita bisa hapus, tinggalkan satu aja. Kita hapus. Name ini kita ubah jadi password. Yang ini password baru. Ini kita ubah jadi password baru. Where ID, oke, sudah. Nah, kemudian untuk berikutnya kita juga perlu tambahkan sebelum kita ubah passwordnya, kita cek dulu ya kesamaan antara password baru dengan repassword. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kita tambahkan aja di sini if, kita copy aja if password baru ini sama dengan repassword baru ini ya. If password baru sama dengan repassword baru kita isi ini, kita pindahkan semuanya ke dalam ini ya, mulai dari ini sampai tutup ini kita cut, masukkan kemari dia. Nah, oke, udah seperti ini. Kita hapus, sudah seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, kalau dia nggak sama, ini passwordnya nggak sama, kita kasih else dulu di sini. Else, kita kasih alert ya. Alertnya masukkan aja. Ini kita copy, masukkan kemari. Password tidak sama. Password baru tidak sama, gitu ya. Oke, sip. Nah, ini kita ubah aja message-nya. Jangan menggunakan script ini. Kita bisa gunakan cara seperti ini. Kita copy, bisa masukkan kemari. Nah, message ini kita hapus PHP-nya. Oke, kemudian coba kita lihat. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Kita coba cek dulu. Yang pertama, cek dari tombol submit ya. Oke, kalau tombol submitnya ditekan, maka masuk kondisi di dalamnya. Nah, tapi kita juga perlu else ya di sini ya. Else misalkan kalau dia tidak dari tombol submit, diapakan gitu. Kita bisa header, jadi pindahkan dia ke halaman home. Seperti ini ya, titik-titik home. Jadi kalau tidak menggunakan tombol submit, kita direct dia ke halaman home. Berikutnya, kalau tekan tombol submit, maka akan dicek password lamanya apakah betul atau tidak. Kalau betul, maka dia masuk ke kondisi di bawahnya. Akan dicek lagi apakah password baru dan repassword baru itu sama. Kalau sama, maka masuk ke kondisi berikutnya, yaitu akan di-update password baru. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau berhasil update, maka dia akan memunculkan message data berhasil diupdate. Kini kita ubah aja password ya. Password berhasil diubah. Nah, kemudian setelah dia berubah, maka balik dia ke user. Nah, ini kita harus ubah ya. Jadi jangan ke user. Nah, bisa jadi nanti orang mengubah password bukan di halaman user, tapi di halaman home atau di halaman yang lainnya. Jadi dia akan balik sesuai dengan halaman sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Kita jangan menggunakan window location, tapi kita gunakan window history back. Ini kita hapus yang window location, kita ganti jadi history back. Seperti ini. Dia akan balik ke history alamat sebelumnya. Dia akan balik ke history back sebelumnya. Kemudian kalau gagal, maka muncul alert data gagal diupdate, atau kita ubah aja nih, password gagal diubah ya. Ini kita copy, masukkan kemari, kita ganti berhasil jadi gagal, password gagal diubah. Oke, baik. Nah, kalau kondisi else sebelumnya ini yang ngecek password baru dengan repassword salah, dia akan muncul alert ini ya, password baru tidak sama. Nah, kemudian else berikutnya ini untuk ngecek hasil ini ya. Kalau password lamanya tidak sesuai, maka ini kita munculkan alert password tidak sesuai.
password lama tidak sesuai. Password lama tidak sesuai. Berikutnya else untuk ngecek ini ya, ubah password validate. Kalau dia nggak tekan tombol maka else-nya balik ke halaman home. Oke, coba kita lihat dulu apakah ada yang keliru lagi. Kalau tidak, kita coba dulu ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Ubah password. Nah, ini saya masukkan password. Ini saya buat salah terlebih dahulu. Ini salah, save. Password lama tidak sesuai. Nah, dia baliknya kemari ya, kita coba lihat nih. Nah, kalau dia password lama tidak sesuai, harusnya dia balik juga ke history back. Nah, ini kita copy yang ini aja berarti ya. Kita copy message yang seperti ini aja. Nah, kita masukkan kemari. Ini kita copy kalimatnya, masukkan juga kemari. Oke, yang ini kita hapus. Oke, sip. Berikutnya ini juga sama ya, kita masukkan ini juga, kita copy, masukkan ke sini, ini juga ya, semua kita taruh history back ya. Ini kita copy kalimatnya, masukkan kemari. Nah, ini kita hapus. Berikutnya sama juga, ini kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini kita hapus. Oke, baik, setelah kita ubah alertnya, kita coba lihat lagi yang lain apakah ada yang keliru ya. Oh ya, ini di bagian ini kita perlu tambahkan MD5 ya agar terenkripsi. Berarti semuanya ini harus kita berikan MD5, password baru juga MD5 seperti ini, sama ya. Ini semuanya kita kasih MD5. Ini MD5. Kemudian ini saya turunkan dulu ke bawah. Nah, ini saya tutup dulu ya sampingnya. Ini kita kasih juga tutup kurungnya. Oke, sudah. Kemudian coba kita cek lagi. Baik, coba kita tes jalankan hasilnya bagaimana. Ubah password, kita isi. Ini saya salahkan. Nah, password lama tidak sesuai. Nah, ini harusnya validasinya bekerja ya. Kita coba cek dulu. Validasi di header kenapa tidak bekerja? Ini required sudah ada. Oke, coba kita pindahkan terlebih dahulu JavaScript yang ada pada user ini, file user.php ini kita pindahkan saja ke dalam main agar semua file dapat menggunakan. Di main taruh saja di bawahnya di sini. Nah, coba kita lihat apakah sudah mau bekerja dia. Nah, sudah ya. Nah, ini kita isi password, kemudian ini kita isi salah aja dulu, saya salahkan, nggak sama ya antara password baru dengan ulangi password. Save, password baru tidak sama. Oke, coba kita ubah lagi password, kemudian ini saya samakan 12345, ini juga 12345. Nah, ini ada error ya, katanya bagian ini nih, incorrect double value. Nah, ini sepertinya ada variabel yang tidak diketahui ini ya. Coba kita lihat, kita cek dulu di bagian header ya, kemungkinan ada variabel yang salah. Nah, di ID ini coba kita lihat di bagian ID. Nah, ini value echo row ID. Nah, ini nggak bisa ya, kita nggak ada select SQL di atas, makanya ini nggak bisa digunakan. Ini kita bisa hapus saja. Nah, cara lainnya kita gunakan session username. Nah, jadi where-nya ini adalah where session username ya. Jadi ini aja kita copy sampai ini, copy, kita ganti ID ini dengan username. Nah, seperti ini. Coba kita balik lagi, kita refresh, kemudian kita coba ubah lagi passwordnya, password, kemudian ini set isi 12345 12345, enter. Oke, password berhasil diubah. Oke, berikutnya kita akan buatkan untuk reset password di ini ya, di samping tombol delete. Kita masuk ke bagian user di sini, kita tambahkan button baru. Ini saya ulangkan sidebar. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, ini kita buat jangan danger, tapi kita buat secondary aja biar warnanya itu berbeda. Kemudian ini kita ubah modal reset password seperti ini. Kemudian ikonnya juga kita ubah ya. Kita cari icon yang sesuai. Ini aja saya ambil kunci ini ya. Saya copy, kemudian saya masukkan ke sini. Oke, kita save. Kita coba lihat dulu. Nah, udah muncul lah. Ini kita kasih margin dulu sedikit di sini ya. Di button delete di sini kita kasih ME1. Nah, berikutnya kita harus buat modal untuk reset password. Nah, untuk modal reset password kita bisa ambil saja modal
modal delete. Kita copy aja modal delete yang ini kita copy sampai sini, copy taruh ke bawah ya. Di sini kita ubah ini dulu, modal reset password. Ini kita copy taruh ke penutupnya di sini ya. Oke, kemudian judulnya juga kita ubah reset password. Nah, oke. Kemudian yang lain, Oke, untuk password sendiri ini nggak bisa direset. Nah, ini kita ubah aja, Anda tidak dapat mereset password sendiri. Nah, jadi nanti kalau password sendiri bisa ubah di menu ubah password. Ini apakah Anda yakin ingin mereset password user ini gitu ya. Kemudian kita tambah menjadi password bawaan sistem, yaitu password bawaan sistem nanti kita buat password saja. Jadi kita buat dengan bold di sini ya, biar kelihatan nanti. Di bold kita isi di sini password. Ini saya turunkan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Apakah Anda yakin ingin mereset password user? Nanti akan muncul username yang akan direset. Kemudian ini ada tulisan lagi menjadi password bawaan sistem, yaitu password. Oke, kemudian untuk tombolnya ini kita ganti juga, jangan hapus, reset password. Kemudian ini jangan danger, tapi kita ganti jadi success ya. Success warna hijau ya kalau nggak salah. Kemudian untuk actionnya, nah ini kita ubah actionnya reset password. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan dulu, kita klik ini. Nah, ini belum muncul ya, belum muncul karena ini belum sesuai. Ini kita ubah dulu modal reset password. Nah, ini kita samakan dengan buttonnya, kita copy, kita masukkan ke dalam button ini ya. Oh, ini udah betul nih. Oke, kita refresh, tekan. Nah, udah muncul. Apakah Anda yakin ingin mereset password user ABCD jadi password bawaan sistem, yaitu password? Kalau owner nggak bisa, Anda tidak dapat mereset password sendiri, nggak bisa diklik. ABCD 3 kita klik. Nah, muncul seperti ini, sama ya. Nah, kemudian kita harus buat file baru untuk reset password. Kita bisa copy aja punya delete ini ya, kita copy yang delete, kemudian kita rename, ini kita ubah jadi reset password. Nah, seperti ini. Di bagian ID ini sudah ada, tinggal kita ubah aja ini kita ubah menjadi update ya, sama seperti yang bagian ubah password. Nah, kita bisa copy aja nih, copy where ini nanti ID ya, kita masukkan ke reset password. Nah, ini udah betul where-nya. Nah, seperti ini, update TB user set password where ID. Jadi reset password berdasarkan ID yang ada pada form modal ini ya, form modal reset password. Ini kan ada input hidden ya, ID. Nah, ini nanti akan diambil ID ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kita ubah ya. Kita ubah data berhasil. Ini password ya. Password berhasil di reset gitu ya. Password berhasil di reset. Kemudian yang bawah juga ini kita copy aja, paste, kita ganti ini jadi gagal. Oke, kita coba jalankan ya, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh dulu, kita mau reset password yang pertama. Nah, reset password berhasil di reset. Nah, tadi ada error ya nampaknya. Coba kita lihat errornya bagaimana. Coba kita kasih exit di sini biar dia nggak jalankan perintah berikutnya. Coba saya tekan reset. Nah, muncul ini password baru nih. Nah, ada tulisan password baru. Nah, ini ya salah ya, ini bukan password baru, ini berarti kita ganti aja nih jadi password, tapi kita MD5 ya, MD5 kan. Coba seperti ini MD5. Oke, kita tutup seperti ini, kita back dulu. Oke, kita coba jalankan ya, reset password. Oke, ini harusnya udah jalan. Ini kita hapus exitnya dulu. Oke, coba kita balik, kita coba klik lagi reset password berhasil di reset. Coba kita lihat di database-nya bagaimana. Wah, ini salah ya, muncul MD5, berarti nggak bisa menggunakan cara ini ya. Ini kita hapus begini, MD5 di luar, ini baru kita kasih ketik di dalam. Oke, coba kita ulang lagi, kita reset password berhasil. Kita lihat
di database, kita refresh. Oke ya, ini udah bisa. Lihat, ini udah sama ya. Ini kan passwordnya adalah password sama dengan yang ini. Nah, tadi yang owner kan udah saya ubah, beda dia. Kalau yang lain, misalkan nih saya mau reset yang ABC2, tapi kita coba ubah aja dulu nih yang ABC2. Ini saya ketik asal, kita mau lihat apakah dia berubah menjadi karakter MD5 ini. Coba kita lihat yang kedua ya, kita coba reset password. Nah, password berhasil di reset, kita refresh. Oke, sudah benar ya. Jadi passwordnya kembali menjadi password bawaan, yaitu password. Oke, baik. Nah, untuk yang hapus password ini kita perlu ganti dulu nih ya. Ini pada video sebelumnya kita lupa ganti. Coba kita lihat yang edit sudah betul ya. Kemudian untuk view udah betul. Untuk delete tinggal kita ubah menjadi delete data user. Kita cari yang bagian delete ya. Delete adanya di atas di sini. Kita ubah ini delete data user. Oke, kita lihat lagi apa yang belum pas. Nah, ini udah lama sekali ya, nggak diperhatikan. Padahal ini 2000 berapa nih? 20.022 ya. Kita ubah nih 2022 di bagian main ya. Di bagian main dia di sini 2022. Oke ya. Baik, sampai di sini. Nanti teman-teman silakan mengembangkan dengan gaya sendiri. Baik, untuk video selanjutnya kita akan coba membuatkan daftar menu di sini. Nah, untuk video kali ini cukup sekian saja. Mohon maaf apabila ada yang salah. Ingat, tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.